Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi sobat. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Hari ini bertemu kembali dengan kita dari channel Berkebun. Kali ini kita akan melakukan review terhadap hasil dari penyemprotan fungisida yang sudah kita lakukan 1 bulan yang lalu. Hari ini tepat berusia 1 bulan masa penyemprotannya. Kita akan review hasil penyemprotannya untuk beberapa tanaman anggur yang ada di halaman rumah. Perkembangannya kita amati bersama. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja dari pohon anggur ini. Ini adalah pohon anggur ninel yang 1 bulan yang lalu mengalami jamur yang lumayan parah. Hari ini sudah berangsur-angsur pulih. Daun sudah dalam kondisi hijau, sehat, meskipun ya belum 100%, karena kita baru menyemprotkan fungisida Antrakol dan Amistartop masing-masing 2 kali dengan rentang waktu 1 minggu sekali. Jadi selama 1 bulan ini kita lakukan penyemprotan 4 kali. Ini yang sebelah kiri adalah anggur ninel. Batangnya sudah lumayan besar, sudah hampir sebesar ibu jari. Ini daunnya sudah dalam kondisi sehat. Kemudian yang sebelah kanan adalah anggur akademik. Daunnya juga sudah lumayan sehat. Ini ada beberapa daun kemerah-merahan. Ini adalah efek dari jamur yang menyerang 1 bulan yang lalu. Kita lihat dari luar. Itu yang kuning efek dari jamur pada waktu itu. Termasuk ini juga sama, tapi sekarang kondisinya sudah dalam masa pemulihan. Ini juga sama. Saat ini pertumbuhan sedang masa pesat-pesatnya. Itu untuk anggur ninel. Kemudian untuk anggur kuning kita
Ini posisinya sekarang sudah pulih seperti sedia kala. Ini sudah sehat, teman. Pada waktu itu anggur ini belum sampai sepanjang ini, baru sampai sekitar penyangga itu, kanopi itu. Sekarang pertumbuhannya sudah sangat pesat. Ini sudah bertambah panjang sekitar hampir 2 meter. Ini daunnya sudah sehat, meskipun ada bintik-bintik hitam, tapi ini adalah bukan jamur, tapi efek dari jamur pada waktu itu. Dengan 2 kali penyemprotan Amistartop dan 2 kali penyemprotan fungisida antrakol, semua jamur yang menyerang pohon anggur bisa terkendali. Kemudian untuk anggur Dubois Pink, ini pohonnya. Ini juga sudah sembuh, meskipun belum total, tapi sudah jauh lebih baik daripada 1 bulan lalu. Ini pertumbuhannya sudah semakin subur. Ini efek dari jamur, daunnya banyak yang berwarna kecoklatan. Tapi untuk daun muda sudah tidak terserang lagi. Ini daun muda yang ada. Ini juga pertumbuhannya sudah cukup bagus. Dari semenjak penyemprotan sampai dengan hari ini, pertambahan panjangnya sudah kurang lebih 2 meter. Ini belum dirambatkan, kawatnya belum terpasang. Nanti mungkin kita akan pasang kawat untuk rambatannya. Kemudian untuk anggur akademik dan Jupiter yang ada di dak, kita coba lihat sekarang kondisinya seperti apa. Ini untuk anggur Jupiter, pertumbuhannya sudah semakin bagus semenjak kita semprot sampai dengan hari ini. Ini juga sama, kurang lebih sekitar 2 meter sudah bertambah panjang. Daun juga sudah sehat, meskipun masih ada beberapa yang coklat akibat dari serangan jamur kemarin itu. Ini pertumbuhannya semakin pesat. Hanya satu yang kurang bagus, yaitu untuk anggur transfigurasinya ini masih mengalami stagnan.
akibat dampak dari jamur yang menyerang sebulan yang lalu. Meskipun saat ini jamur sudah tidak menyerang, tapi pertumbuhannya masih stagnan. Pada awalnya memang anggur ini pernah overdosis pupuk, jadi proses penyembuhannya masih terhambat. Untuk anggur transfigurasi ini kita masih harus menunggu kelanjutannya mau seperti apa, karena ini juga batang anggur aslinya, yaitu anggur Isabella, ini malah tumbuh lebih subur daripada batang entresnya. Tapi tidak apa-apa, ini untuk mempertahankan batang rootstock supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Jadi anggur rootstocknya kita biarkan tumbuh subur, sehingga nanti dampaknya dia akan menghidupi juga anggur transfigurasi yang kita setekkan. Sulur ini kita buang. Fokus pertumbuhan untuk anggur Jupiter sekarang sedang masa pembentukan batang induk atau batang primer. Kita kembali ke bawah untuk mereview kembali proses yang sedang berlangsung pada anggur Ninel dan Akademik. Untuk anggur Ninel, konsentrasi pertumbuhan saat ini untuk pembesaran batang. Untuk pertumbuhannya mungkin sudah cukup bagus. Sekarang kita fokus untuk pembesaran batang primer dan tersier. Ini sekundernya sudah lumayan besar, jadi sekundernya tinggal mengikuti saja. Fokus kita sekarang di batang primer dan tersier. Batang tersier sudah cukup banyak. Memang bentuknya agak kurang beraturan karena memang posisi kita, pohon anggur ini ada di pagar. Jadi keterbatasan lahan mengakibatkan penataan dari batang tersiernya kurang rapi. Proses pembesaran batang tersier kita gunakan metode Excel Brick seperti banyak dicontohkan oleh para pembudidaya anggur yang lebih senior. Ini bisa dilihat, ini batang sekunder, ini tersier. Nah, kita lakukan Excel Break 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, itu sudah beberapa kali kita potong. Nah, ini kita potong lagi di ujungnya supaya batang tarsier nantinya akan bertambah lebih besar lagi. Terus kita lakukan pemotongan pucuk supaya nutrisi akan tertahan di batang tersier maupun sekunder. Kita buang sulur-sulur ini supaya tidak mengganggu pertumbuhan, sehingga nutrisi akan terserap kepada pertumbuhan batang dan daun. Untuk proses axle break ini kita memang masih dalam tahap belajar, jadi harap maklum pemirsa, kondisinya lumayan berantakan, tapi setidaknya kita punya teori yang bisa kita pakai untuk mempercepat pertumbuhan batang. Mungkin dalam kurun waktu 2-3 bulan yang akan datang, kita bisa melakukan pruning untuk pohon anggur Ninel dan anggur akademik. Proses pemupukan sementara kita masih menggunakan pupuk kompos. Jadi penerapan pupuk kimia belum kita lakukan. Ini bisa dilihat di bawah, ini sekam padi dan kompos. Yang kita campurkan bersama-sama dengan perbandingan 1:1. Untuk besok mungkin kita akan melakukan pemupukan. Karena kita kebetulan masih punya stok pupuk kompos yang lumayan banyak. Kemudian kita beralih ke anggur kuning. Di sini proses axle break belum kita aplikasikan secara keseluruhan, baru pada proses pembentukan batang primer saja. Ini proses pembuktiannya. Batang primer sekarang posisinya belum sebesar ibu jari. Ini sudah kita lakukan axle break. Kita potong di sini, kemudian tumbuh lagi, potong terus sampai di sini. Ini juga harusnya kita potong lagi. Oh sudah, ini sudah dikerjakan. Ini sama. Jadi nantinya nutrisi akan tertahan sehingga akan membentuk batang primer ini menjadi lebih besar. Batang sekunder sudah terbentuk, memanjang. Nantinya dia akan sampai ke ujung sana. Terus kemudian tersier itu akan bertambah panjang dan dia akan kita robohkan ke arah utara. Seperti ini contohnya. Oh, nggak kelihatan ya. Ini tersier yang sudah terbentuk, tapi tersiernya belum kita lakukan axle break. Nanti kalau kira-kira panjangnya sudah cukup, kita
langsung aplikasikan Excel Break. Untuk anggur Dubois Skipping belum kita apa-apakan, jadi kita diamkan dulu sementara supaya dia bangkit pertumbuhannya, sehingga rangsangan itu akan mempercepat proses pertumbuhan. Setelah pertumbuhannya nanti pulih, baru akan kita lakukan proses Excel Break. Baik pemirsa, untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini review kita. Kita akan melakukan review lagi beberapa minggu yang akan datang untuk memperlihatkan pertumbuhan pohon anggur kita sampai sejauh mana. Semoga akan berhasil sampai dengan berbuah nanti. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.